وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. Ya anal ghanibi, salam alaika, wanum wassalamun, salam alaika. Dinukal islami, salam alaika, jita bil qur'ani, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Min indir rahmani, salam alaika, jita bi tauhidi, salam alaika. Min indi rahmani, salam alaika, jita bil tauhidi, salam alaika. Ustabi tamjidi, salam alaika, wanilnal khairati, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Nur Salim, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini, dan mungkin ketika kesini melewati beberapa perjalanan panjang atau bagaimana? Aman? Aman ya. Apakah terkejut dengan tangga di luar sana? Lumayan. Jadi harus olahraga ya ibu ya? Oke. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga untuk ikhwah fillah, pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, serta pemirsa M2 TV yang saat ini sedang menyaksikan kami di layanan streaming kita di www.m2tvpontianak.com. Semoga kabarnya sehat walafiat ya. Dan ibu-ibu di sini juga sehat walafiat, karena ibu kita itu sudah masuk di bulan Sya'ban. Dan tepatnya di 13 Sya'ban
13 Sya'ban yang insya Allah sekitar 17 hari lagi menjelang Ramadan. Jadi kita mesti mempersiapkan juga nih ya Bu ya, yang masih ada bolong-bolong puasanya yang belum dilunasi ya, ikhwan fillah, silakan untuk segera melunasi hutang puasanya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah membersamai kita ada Ustadz Nasrullah LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Ustadz akan membersamai kita selama kurang lebih 60 menit ke depan di program Majelis Ilmu Spesial Hari Jumat. Dan untuk tema di pagi hari ini insya Allah, karena kita sudah ada di bulan Sya'ban, dan temanya adalah keutamaan bulan Sya'ban ya Ustaz ya. Iya, dan seperti kita semua juga tahu ya ikhwah fillah serta ibu-ibu Majelis Taklim Nur Salim, bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang istimewa, bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Nah, sebenarnya saya banyak banget yang akan ditanyakan kepada Ustadz, tetapi nanti kita dengarkan dulu saja paparan dari Ustadz Nasrullah LC. Tetapi setelah murotal indah yang berikut ini. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah, balik lagi di program Majelis Ilmu Spesial Jumat bersama Ustadz Nasrullah LC. Baik Ustadz, tadi sudah saya info kepada jamaah dan juga ikhwah fillah mengenai tema kita di hari ini, keutamaan bulan Sya'ban. Boleh kiranya Ustadz memberikan pemaparan ya Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Nur Salim, yang mudah-mudahan yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusannya dan Allah limpahkan berkah serta rahmatnya insyaallah. Ikhwah fillah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang keutamaan di bulan Sya'ban. Karena sekarang kita berada di bulan Sya'ban, yaitu tanggal 13 Sya'ban, dan juga hampir memasuki pertengahan yaitu bulan Sya'ban. Maka yaitu di bulan Sya'ban ini ada keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Sya'ban ini berasal dari kata sya'bun, yaitu atau sya'aba, yang diambil dari lafadz sya'aba yang artinya itu kelompok ataupun juga golongan. Karena orang Arab dahulu itu pada bulan tersebut ini, pada bulan Sya'ban itu terpencar-pencar, yaitu terpisah-pisah, yaitu yang dinamakan yatasya'ab kalau dalam bahasa Arab. Berarti diambil dari kata yatasya'ab, sya'bun, yaitu Sya'ban, yaitu yang mana mereka itu dulu untuk mencari air ketika di bulan tersebut. Juga karena mereka berpisah-pisah yang dinamakan tasya'ab, terpencar di gua-gua. Dan dikatakan yaitu sebagai bulan Sya'ban karena bulan tersebut itu muncul di antara 2 bulan yang mulia, yaitu di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Nah, maka ini yaitu penamaan bulan Sya'ban. Kemudian yaitu keutamaan bulan Sya'ban. Apa saja keutamaan di bulan Sya'ban? Yang pertama keutamaannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, maka ini salah satu keutamaannya yaitu di bulan Sya'ban ini.
Apa keutamaan di bulan Sya'ban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sering berpuasa di bulan Sya'ban, yaitu dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana ini disebutkan berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Dan yaitu pernah beliau senantiasa berbuka, dan hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Yaitu aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali di bulan Ramadan. Dan yaitu aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kemudian dalam 1 tahun itu yang paling banyak Rasulullah SAW melakukan puasa-puasa sunnah ya di bulan Sya'ban ini. Nah, maka ini keutamaannya yaitu berada di bulan Sya'ban. Termasuk juga di dalam hadis Nabi SAW dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yaitu pernah menceritakan kepadanya, dia berkata, Nabi SAW tidak pernah berpuasa pada 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Kemudian beliau berpuasa pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Beliau SAW bersabda, lakukanlah yaitu amalan sunnah semampu kalian. Sesungguhnya Allah ini tidak akan merasa bosan terhadap amalan yang terus-menerus kalian lakukan, hingga kalianlah yang merasa bosan. Salat yang paling dicintai Nabi SAW adalah salat yang dikerjakan secara terus-menerus, konsisten, walaupun hanya sedikit. Apabila beliau mengerjakan suatu salat, beliau mengerjakan yaitu secara terus-menerus atau konsisten. Nah, maka ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu setelah Rasulullah SAW memperbanyak puasa, lalu dia bersabda dan mengatakan kepada Aisyah dan para sahabatnya, yaitu perbanyaklah kalian melakukan amalan-amalan sunnah. Kemudian karena apa? Karena Allah itu tidak akan bosan dengan amalan-amalan yang kalian lakukan terus-menerus sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi kalau kita ini melakukan amalan sebanyak mungkin, Allah tidak pernah bosan. Yaitu berbeda dengan manusia. Kalau kita selalu minta kepada manusia, kan bosan manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yaitu dipinta, kita berdoa termasuk memperbanyak amal-amal ibadah, Allah tidak pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan. Kan terkadang gitu, kalau kita perbanyak amal kan terkadang bosan. Nah, maka Allah itu tidak pernah bosan. Dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalau melakukan sholat, hendaknya terutama sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, hendaknya konsisten walaupun sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi tidak konsisten. Contohnya umpamanya 2 rakaat sholat malam, witirnya 1 rakaat, 3 rakaat, tapi rutin terus menerus, yaitu sepanjang tahun dia melakukannya. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada dia 1 malam 100 rakaat tapi nunggu 6 bulan lagi. Nah, maka ini adalah lebih dicintai istiqomah. Kemudian juga yang kedua, apa keutamaan di bulan Sya'ban ini? Keutamaan di bulan Sya'ban yang kedua, bahwasanya amal-amal ibadah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Nah, maka ini keutamaannya sebagaimana disebutkan, yaitu berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau ini berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nas baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin.
fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bulan tersebut adalah bulan yang banyak manusia itu lalai. Ya, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban, itu adalah diangkatnya amal-amal ibadah, amal-amal setiap hamba kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb alam semesta alam ini, yaitu, dan aku senang kata Nabi ketika amal-amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, maka itu keutamaannya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini? Karena amal-amal ibadah itu diangkat oleh Allah, seluruh amal-amal ibadah. Oleh sebab itu, ketika amal diangkat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa dan juga menambah amal-amal ibadahnya. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu keutamaan di bulan Sya'ban ini, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini sangat membantu yaitu badan dan hati kita untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berbeda kalau kita terbiasa di bulan Sya'ban ini persiapan memperbanyak puasa-puasa sunnah, lalu ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita tidak asing lagi, tidak kaget dan tidak terkejut, yaitu kita udah terbiasa sebelumnya berpuasa sunnah. Berbeda dengan yaitu orang yang tidak pernah puasa sunnah, terutama di bulan Sya'ban, lalu setelah memasuki bulan Ramadan mendadak puasa. Walaupun mungkin bisa saja, tetapi berbeda keadaannya. Agak dengan, terkejut mungkin ya. Ya, kaget. Kaget. Maka inilah keutamaannya yang disebutkan di yaitu keutamaan di bulan Sya'ban. Dan kita sebentar lagi akan memasuki yaitu pertengahan, yaitu pertengahan di bulan Sya'ban. Lalu yang dinamakan nisfu Sya'ban. Lalu ada satu hadis, yaitu satu hadis bagaimana dengan hadis yang apabila masuk pertengahan Sya'ban ini dilarang untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila sampai pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Sekarang kan tanggal 13, 14, 15. Berarti sekarang Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Sabtu besok malam nisfu Sya'ban berarti. Nah, maka bagaimana dengan larangan hadis idzan tasofa Sya'ban fala tasumu? Apabila sampai pertengahan Sya'ban janganlah kalian berpuasa. Maka larangan ini adalah bagi orang yang yang dia dari awal Sya'ban tidak pernah puasa sunnah, yaitu tetapi ketika atau sebelum-sebelumnya tidak puasa sunnah, dari awal Sya'ban juga tidak pernah puasa, lalu sampai pertengahan Sya'ban, maka itu larangan bagi mereka. Ataupun juga bagi orang yang tidak kuat memang, yaitu larangan tersebut. Tetapi kalau orang yang udah terbiasa sejak awal Sya'ban dia berpuasa, sebelumnya juga puasa sunnah, maka tidak mengapa dia berpuasa di pertengahan Sya'ban sampai akhir Sya'ban, memperbanyak puasa sunnah, apalagi Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15, disambung lagi hari Senin, kan 5 hari sejak kemarin, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu, kemudian Senin lagi, 5 hari berturut-turut, yaitu selain puasa sunnah Sya'ban atau diniatkan juga Senin, Kamis dan Ayyamul Bid, insyaallah tetap mendapatkan pahala seluruhnya. Amin. Kemudian juga yaitu termasuklah dilarang juga untuk berpuasa mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Itu adalah dilarang, kecuali dia sama halnya sebelumnya terbiasa puasa sunnah ataupun bertepatan dengan Senin atau Kamis, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini yang disebutkan keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Kemudian juga ada keutamaannya juga di malam pertengahan bulan Sya'ban, yang dinamakan malam nisfu Sya'ban. Ini yang berdasarkan suatu hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan nisfu Sya'ban, berarti hari Sabtu besok. Nah, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqih lailatan nisfi min Sya'ban.
fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrik aw musyahin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan yaitu seluruh makhluknya ketika malam pertengahan nisfu Sya'ban. Kemudian Allah akan mengampuni seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya, kecuali orang yang musyrik, yang berbuat syirik, yang mensekutukan Allah, atau di antara dua orang yang saling bermusuhan. Nah, maka ini keutamaannya malam nisfu Sya'ban. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memperhatikan seluruh makhluknya, termasuk hamba-hambanya. Dan ketika malam itu juga keutamaannya itu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Siapa? Orang yang berbuat syirik, kemudian juga yang saling bermusuhan di antara dua orang ini. Maka kalau ada yang masih memiliki masalah, masih bermusuhan, maka hendaklah segera saling memaafkan, minta maaf, atau juga yaitu berlapang dada karena untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih bermusuhan sampai pertengahan nisfu Sya'ban, tidak mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain juga dari Abi Tha'labah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfu min Sya'ban, ittala Allah ila khalqih fayaghfiru lil mu'minin." Yaitu apabila sampai pertengahan malam nisfu Sya'ban, yaitu Allah memperhatikan seluruh makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun wanita. Nah, maka ini keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, yaitu di bulan Sya'ban ini, kita hampir sampai pertengahan Sya'ban, tinggal beberapa hari akan memasuki bulan Ramadan, maka hendaklah yaitu memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kemudian juga menjelang pertengahan nisfu Sya'ban, hendaklah kita juga saling memaafkan, yaitu agar selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena kesempatan yang sangat besar. Mungkin kita memiliki dosa-dosa, dan yang namanya manusia ini tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu kita akan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istilahnya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan keutamaan yaitu yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam pertengahan nisfu Sya'ban dan keutamaan di bulan Sya'ban. Walaupun juga dari keutamaan ini tidak ada amalan-amalan khusus untuk melakukan suatu amalan, yaitu di pertengahan nisfu Sya'ban, yaitu kita melakukan aktivitas, yaitu memperbanyak amal ibadah, yaitu sholat malam, ataupun juga puasa-puasa sunnah di siang harinya, sejak dari awal mungkin sampai akhir di bulan Sya'ban ini, entah itu Senin Kamis, Ayyamul Bid, ataupun mungkin ingin memperbanyak puasa sunnah, puasa Nabiullah Daud alaihissalam, sehari berpuasa, sehari berbuka. Wallahu a'lam. Iya, baik. Nah, itu ibu-ibu, wah, paparannya sangat jelas ya. Dan kalau boleh saya sedikit mengambil, bukan kesimpulan sih Ustaz, tapi saya menilainya berarti di bulan Sya'ban ini bulan latihan ya, seperti itu. Diistilahkan oleh para ulama juga, yaitu kenapa dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini adalah untuk melatih, untuk membiasakan kita, yaitu berpuasa untuk menghadapi menyambut puasa bulan Ramadan, mempersiapkan diri. Oleh sebab itu para ulama mengatakan yaitu untuk latihan, memperbanyak yaitu puasa-puasa sunnah. Karena begini Ustadz, ada satu kasus di mana orang dengan penyakit tertentu yang bisa terkejut ketika ataupun kaget tadi seperti yang Ustadz ada sampaikan, ketika langsung saja harus berpuasa di bulan Ramadan. Entah itu mungkin asam lambungnya kambuh yang sudah kronis mungkin ya. Karena
kalau saya juga memiliki sakit asam lambung, tetapi kalau dibawa puasa itu alhamdulillah tidak terasa apa-apa, masya Allah. Laparnya juga enggak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa kondisi yang membuat salah satu dari kita yang punya penyakit tersebut supaya nggak kaget begitu ya Ustadz ya. Makanya latihannya di bulan Sya'ban ini. Baik. Dan ikhwafillah, masih banyak paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah LC, tapi setelah jeda berikut ini. Ya ikhwafillah rahimakumullah, masih bersama kami di sini bersama Majelis Taklim Nur Salim dan juga Ustadz Nasrullah LC. Ustadz, saya ada satu pertanyaan yang membuat saya kadang bukan serba salah ya, tetapi ada beberapa informasi di luaran sana mungkin ya. Ibu-ibu di sini ataupun juga ikhwafillah yang sedang menyaksikan tayangan ini bertanya-tanya terkait hal tersebut. Suka ada saja Ustadz terkait dengan bid'ah Sya'ban, apakah melakukan apa begitu ya, amalan-amalan seperti apa, karena kita ngerinya di situ ya Ibu ya. Kalau saya mengenai Sya'ban ini, saya selalu bilangnya Sya'ban ini kalau kita mau berpuasa mendingan puasanya banyak-banyak di bulan Sya'ban saja. Tetapi saya nggak ngerti juga terkait dengan adanya amalan atau yang termasuk bid'ah di bulan Sya'ban. Mungkin boleh sedikit diinformasikan Ustaz, silakan. Baiklah ikhwafillah dan Majelis Taklim, ibu-ibu Nur Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, serta pemirsa MTV TV. Maka di bulan Sya'ban ini adalah yaitu yang mana kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah. Kemudian juga selain itu juga amalan-amalan yang lainnya. Nah, mungkin kita mungkin menemukan di sebagian masyarakat kita mengkhususkan yaitu puasa pertengahan di bulan Sya'ban. Maka kalau mengkhususkan puasa tanggal 15, maka itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sebelumnya dia tidak pernah puasa nih. Dari awal Sya'ban sampai tanggal 14. Ketika tanggal 15-nya baru puasa nisfu Sya'ban, mengkhususkan. Maka pengkhususan ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, khusus tanggal 15. Tetapi kalau umpamanya berpuasa dari awal Sya'ban, memperbanyak puasa, lalu sampai tanggal 15 juga puasa, niat puasa Sya'ban, itu boleh. Yang tidak diperbolehkan ini, yang tidak ada contohnya, dia puasanya tanggal 15 Sya'ban aja, nisfu Sya'ban. Ataupun juga malamnya dia melakukan sholat, yaitu sholat alfiyah istilahnya. Sholat alfiyah ini ketika pertengahan malam nisfu Sya'ban, tanggal 14, hari Sabtu mungkin besok, malamnya puasa, atau malamnya itu sholat. Sholat dinamakan sholat alfiyah, 100 rakaat. Dan nanti setiap rakaat aja dia baca Al-Fatihah 10 kali, Al-Ikhlas berapa puluh kali. Ini jangankan sholat 100 rakaat, 2 rakaat aja maka itu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Mereka berkeyakinan juga terkadang maka sesungguhnya malam pertengahan nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia dan akan yaitu memenuhi seluruh hajat-hajatnya. Maka itu adalah mengkhususkan hadis tersebut adalah hadis yang tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, yaitu bukan malam pertengahan Sya'ban saja Allah turun ke langit dunia, tetapi yaitu di dalam hadis yang sahih, Allah itu turun ke langit dunia setiap malam, setiap sepertiga malam terakhir, termasuklah di pertengahan malam nisfu Sya'ban. Oleh sebab itu kalau kita ingin melakukan sholat tahajud seperti biasa, sholat qiyamul lail, sholat malam,
ditutup witir, sama seperti malam-malam biasanya. Hanya saja tadi keutamaannya Allah mengampuni hamba-hambanya ketika malam pertengahan nisfu Sya'ban. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita lanjutkan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Yaitu maka di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Maka ada beberapa amalan sunnah yang sangat dianjurkan, terutama tadi yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Amalan apa saja yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban, yaitu melakukan puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena berdasarkan hadis yang tadi kita jelaskan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bulan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa padanya adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Nah, maka itu amalan yang sangat dianjurkan. Termasuk juga amalan yang sangat dianjurkan ketika di bulan Sya'ban ini memperbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai. Oleh sebab itu, ketika banyak manusia lalai ini, maka dianjurkan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ketika yaitu manusia ini banyak mulai lalai. Kenapa manusia lalai? Karena di bulan Rajab ini bulan yang mulia. Di bulan Rajab, bulan yang dilipat gandakan amal-amal ibadah di antara 4 bulan. Maka mereka memperbanyak amal ibadah di bulan Rajab. Nah, setelah mereka memperbanyak amal ibadah, puasa sunnah, sholat malam, tilawatul Quran, dan amal-amal ibadah yang lainnya, akhirnya setelah lewat bulan Rajab, selesailah masuk bulan Sya'ban. Oleh sebab itu mereka lalai ketika memasuki bulan Sya'ban. Nah, maka oleh sebab itu, yaitu sangat dianjurkan ketika manusia ini mulai banyak lalai, kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah, yaitu di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nas baina Rajab wa Ramadan." Bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban ini, adalah bulan yang banyak manusia itu lalai di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Maka berarti di dalam hadis ini terdapat dalil, yaitu disunnahkan untuk menghidupkan waktu-waktu yang banyak manusia lalai darinya dengan amal-amal soleh dan amal ketaatan apapun. Kemudian yaitu termasuk juga memperbanyak amal soleh, amalan-amalan ibadah. Sebab pada bulan Sya'ban ini amal-amal seluruh manusia akan diangkat. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah ketika di bulan Sya'ban selain puasa sunnah, amal ibadah apapun? Yaitu karena di bulan Sya'ban ini adalah dalam 1 tahun Allah akan mengangkat amal-amal ibadah kita. Oleh sebab itu ketika amal ibadah kita diangkat ini di bulan Sya'ban, perbanyak amal ibadah sehingga menambah catatan-catatan kebaikan bagi kita. Jangan kebalikannya, malah kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yaitu hal yang mengandung dosa, yaitu malah yang diangkat bukan amal soleh, yang diangkat malah dosa-dosanya, waliyadzubillah. Kemudian yaitu oleh sebab itu perbanyak amal ibadah, dan termasuklah melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu dan sholat-sholat sunnah rawatib. Kalau laki-laki berjamaah di masjid, ya kalau wanita yaitu tepat pada waktunya. Jangan sampai menunda, oh ini lagi ada sinetron, nonton dulu sinetron, setelah sinetron baru sholat wajib. Nah, maka jangan mengakhirkan sholatnya, yaitu tepat pada waktunya dan diiringi sholat-sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ini selalu karena dijanjikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan sholat 5 waktu kemudian juga menjaga sholat-sholat qobliyah, ba'diyah, yaitu sholat sunnah rawatib, akan dibangunkan rumah kelak di surga. Nah, ini rumah gratis, ibu tidak perlu modal. Modalnya apa? Yaitu modalnya cuma sholat sunnah rawatib. Maka termasuk juga yaitu melakukan sholat tahajud, yaitu amalan-amalan yang sangat dianjurkan, sholat qiyamul lail, sholat malam, yaitu ditutup witir. Ya, kalau bisa dia 11 rakaat
dengan witir, ataupun mungkin kalau ndak mampu ya ndak sampai 11 pun juga ndak mengapa. Ya. Yaitu yang penting istiqomah tadi. Karena amalan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang kontinu istiqomah walaupun sedikit. Ya tadi walaupun 2 rakaat sholat malamnya ditutup witir 1 rakaat, rutin itu lebih dicintai. Tapi lebih baik lagi ya 11 rakaat ataupun juga setelah itu sholat mutlak, lebih dari itu sholat qiyamul lail ditutup witir. Maka ini yang sangat dianjurkan. Termasuk juga amalan-amalan yang sangat dianjurkan ketika di bulan Sya'ban ini memperbanyak tilawatul Quran. Karena para ulama terdahulu itu adalah mereka mengatakan bulan Sya'ban ini syahrul qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan para ulama, ada salah seorang ulama terdahulu dari generasi awal yang dia ini memiliki toko. Ketika memasuki bulan Sya'ban, tokonya itu ditutup. Ditutup, kemudian apa? Kemudian dia disibukkan dengan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Setelah di bulan Ramadan, yaitu lebih memperbanyak lagi. Kalau kita punya toko kan mikir-mikir, wah mau tutup ini lumayan 1 bulan penuh untuk lebaran, nanti tidak ada modal untuk lebaran. Nah kan begitu. Nah ini para ulama, yaitu udah 1 tahun sebelumnya berapa bulan mereka udah mengumpulkan modal dan lebih mementingkan akhiratnya. Rezeki itu mereka yakin adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dianjurkan memperbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yaitu terutama zikir pagi dan petang, menghafalkannya. Karena disebutkan oleh Nabi SAW tidak ada suatu amalan yang paling menyelamatkan seorang hamba dari siksa api neraka kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis yang lain yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu selalu berzikir pada yaitu setiap waktunya. Jadi lisan kita ini selalu basah. Jangan sampai lisan kita selalu basah dengan dangdutan. Ya enggak usah. Tetapi dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam keadaan berbaring, berdiri, berjalan dan juga dalam keadaan apapun. Dianjurkan memperbanyak zikir. Kemudian juga termasuk memperbanyak sedekah. Baik berupa uang maupun makanan. Bahkan ada di antara para ulama dulu itu ketika mereka mengeluarkan zakat hartanya apa? Di bulan Sya'ban ini untuk membagikan harta mereka, sedekah mereka kepada fakir miskin agar mereka juga dapat mempersiapkan yaitu memasuki bulan Ramadan. Nah, ini di bulan keutamaan di bulan Sya'ban. Dan melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, amalan-amalan ibadah yang lainnya. Nah maka termasuklah juga yaitu bagi yang memiliki hutang, puasa di bulan Ramadan yang lalu jangan sampai terlewati, tinggal beberapa hari ini adalah wajib mengqadha dan menggantinya. Karena Aisyah radhiyallahu anha juga beliau mengatakan, aku pernah memiliki hutang puasa di bulan Ramadan dan aku belum sempat mengganti kecuali di bulan Sya'ban. Para ulama yaitu mengatakan kenapa Aisyah yaitu tidak sempat melakukan puasa mengqadha di bulan-bulan sebelumnya kecuali di bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan karena Aisyah radhiyallahu anha sibuk yaitu mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini kesempatan bagi kita yang memiliki hutang puasa Ramadan yang lalu jangan sampai yaitu terlewati. Nah maka termasuk juga ketika kenapa kita dianjurkan tadi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini adalah untuk melatih kita, agar terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban ini dan juga ketika memasuki bulan Ramadan kita tidak asing lagi untuk melaksanakan puasa. Termasuk memperbanyak baca Al-Quran tadi adalah memperbanyak tilawatul Quran sehingga di bulan Ramadan kita lebih memperbanyak lagi yaitu berpuasa di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak tilawatul Quran. Termasuk sedekah juga. Kenapa kita membiasakan sedekah di bulan Sya'ban ini? Karena di bulan Ramadan juga sangat dianjurkan kita sehingga terbiasa juga bersedekah yaitu di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Iya, baik. Syukran Ustaz. Dan juga ikhwafillah sedikit yang pengen saya sampaikan ya Ustaz ya.
Karena tadi kan Ustaz menyampaikan bulan Sya'ban ini kadang ada yang suka lalai sama bulan Sya'ban ya Ustaz ya. Mungkin berpikir kayak gini, nanti bulan Ramadan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih katanya kan. Terus kita mau coba makanan di tempat ini, sebenarnya tidak seperti itu ya Ustadz ya. Jadi Ikhwafillah dan juga ibu-ibu majelis taklim di sini, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari beliau. Yuk kita perbanyak lagi amalan di bulan Sya'ban, terlebih lagi untuk kita ya wanita ahwat yang masih punya hutang puasa di Ramadan tahun lalu, silahkan untuk segera kita lunasi di bulan Sya'ban ini. Dan ikhwafillah rahimakumullah, kita akan kembali lagi di program Majelis Ilmu Spesial hari Jumat, dan ibu-ibu majelis taklim silahkan mempersiapkan 2 pertanyaan nanti yang akan disampaikan kepada Ustadz. Tetap di M2 TV, media dakwah Anda. Ya ikhwafillah rahimakumullah, tidak terasa ya sudah di penghujung acara Majelis Ilmu Spesial hari Jumat bersama Ustadz Nasrullah LC. Tetapi sebelum kita menutup nih Ustadz ya, ada dari Majelis Taklim Nur Salim yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan, iya langsung saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, tadi kan dijelaskan pertengahan puasa bulan Sya'ban kan kita dilarang puasa apabila di awal Sya'ban kita tidak melakukan puasa sunnah. Jadi itu kebiasaan, kalau kebiasaan saya kan enggak, misalnya cuma puasa Senin Kamis gitu pasti kan, mau nisfu Sya'ban saya puasa gitu. Jadi terus ketemu dengan Ayyumil Bid. Jadi yang mana harus kita kerjakan gitu Pak Ustaz. Terus Ayyumil Bid katanya bisa dikerjakan setelah 13, 14, 15, di atasnya juga boleh. Jadi itu aja Pak Ustaz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz langsung dijawab saja. Maka berdasarkan konteks hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila sampai pertengahan Sya'ban janganlah kalian berpuasa. Maka larangan tersebut adalah bukan larangan diharamkan tetapi dimakruhkan. Dan juga larangan tersebut adalah bagi orang yang awalnya dia tidak pernah berpuasa sunnah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 dia tidak pernah puasa. Lalu sampai pertengahan baru dia berpuasa atau ingin berpuasa sampai akhir. Maka itu yang dilarang, tidak dibenarkan. Tapi kalau dia seperti tadi terbiasa berpuasa sebelumnya Senin Kamis, kemudian juga puasa-puasa sunnah, maka ketika sampai pertengahan Sya'ban boleh dia berpuasa, tidak mengapa. Kemudian bagaimana kalau dia ingin berpuasa Ayyamul Bid sampai pertengahan Sya'ban dengan larangannya? Maka diperbolehkan dia berniat dengan 2 niat puasa, seperti mulai 5 hari berturut-turut tadi, mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sambung lagi Senin. Maka dia berpuasa Senin Kamis, kemudian dia berniat puasa Sya'ban juga, insya Allah dapat kedua-duanya. Ataupun juga termasuk dia berpuasa berniat puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, kemudian diniatkan juga puasa Sya'ban. Jadi insya Allah tetap dapat pahala dua-duanya. Yang tidak diperbolehkan dia berpuasa wajib mengqadha, diniatkan mengqadha puasa wajib digabung dengan puasa sunnah, maka itu yang tidak diperbolehkan. Jadi tidak mesti dia mengakhirkan puasa Sya'bannya, udah nanti saya puasa pertengahan Sya'ban, jadi tanggal puasa Ayyamul Bidnya nanti setelah tanggal 15, tidak perlu. Jadi digabung saja udah cukup. Jadi dia niatnya puasa Sya'ban dengan puasa Ayyamul Bid bersamaan, dengan 2 niat insya Allah dapat pahala dua-duanya.
Karena Ayyamul Bid itu dilakukan pada 13, 14, 15. Tidak dilakukan sebelumnya dan setelahnya karena berdasarkan konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Syukuran Ustaz. Ya. Ada lagi Bu? Silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin bertanya, tapi hampir sama Pak Ustadz dengan yang tadi. Ya. Saya tuh pernah mendengar kalau setelah pertengahan bulan Sa'ban kan enggak boleh puasa lagi. Kata untuk kita nih bersenang-senang supaya kita menyambut bulan Ramadan. Itu apa? Jadi makan-makan lah. Makan-makan gitu Pak Ustadz. Ada saya dengar gitu Pak Ustadz. Apakah itu bagaimana pendapat Pak Ustadz? Ya memang sebenarnya ini kan puasanya sunnah bukan wajib dan sangat dianjurkan. Yang namanya sunnah ini ya kalau dia kerjakan berpahala, kalau dia tidak kerjakan ndak berdosa. Tapi kalau kita kan kalau kita seorang mukmin atau mukminah yang ingin memperbanyak amal ibadah, kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan rugi kita. Ya, kan begitu istilahnya. Ya. Tetapi yang namanya puasa sunnah khusus bagi wanita ini yang masih memiliki suami ya harus izin dulu terhadap suaminya. Ndak asal dia udah saya puasa padahal suaminya ndak meredoi umpamanya, maka ndak boleh dia puasa. Ini khusus bagi wanita yang memiliki suami, harus izin terhadap suami. Kalau diizinkan boleh dia puasa. Nah, maka istilahnya makan-makan. Nah, ini kesempatan nanti kalau kita udah masuk Ramadan kan udah ndak bisa makan siangnya. Maka sekarang nih kuliner ini udah kita anukan maka ini yang keliru. Terbalik. Yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam 1 tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah itu di bulan Sa'ban ini. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Pertama tadi karena amal-amal ibadah diangkat pada bulan Sa'ban. Kemudian juga para ulama menjelaskan untuk melatih kita membiasakan. Jadi bukan kebalikannya, mumpung sebelum masuk Ramadan makanlah puas-puas yang enak-enak sehingga Ramadan nanti ini tidak. Itulah yaitu melatih diri kita, hawa nafsu kita, yaitu untuk membersihkan jiwa kita. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang dinamakan tazkiyatun nufus, yaitu untuk mensucikan jiwa. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka. Telah beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan hatinya, jiwanya. Salah satu untuk mensucikan hatinya dengan memperbanyak puasa sunnah, bukan dengan memperbanyak makan. Ya, mungkin mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa-puasa sunnah, amalan-amalan ibadah, tilawatul Quran, dan juga selalu saling memaafkan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas pemaparannya dan juga Ikhwah Fillah. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Salim juga terima kasih atas kehadirannya Bu. Nanti pulang dengan selamat insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Saya Eri dan juga yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Ikhwah Fillah ya. Ruang dengar itu radio Ustaz ya. Kalau ini jadi layar kaca ya. Layar kaca Ikhwah Fillah. Ada persembahan terakhir dari Majelis Taklim Nur Salim, silahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairum man yamshi alal qidami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Muhammadun jubilat bin nuri tinatuhu. Muhammadun lam yazal nuram minal qidami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Muhammadun zikruhu ruhu li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.